tadi ada pengajian di dekat rumah, jadi memang agak terlambat. Dari siang jam 1 sampai teman ada yang datang ke rumah juga, jadi ya agak slow respon ini. Baik, kita bisa mulai ya Bu. Tadi saya izin minum ya. Minum dulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Khairul Ummah Ringin Harjo yang saya muliakan, yang saya banggakan semangat ngajinya, yang saya hormati karena usianya, yang saya cintai karena persaudaraannya dalam Islam ini. Saya doakan panjenengan semua, insya Allah Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Saya pun mendoakan semoga panjenengan semuanya dijauhkan dari fitnah akhir zaman, dari fitnah dajjal, dari azab kubur maupun azab api neraka. Saya doakan panjenengan semua termasuk ahli jannah, ahli surga yang bisa masuk ke dalam surganya beserta dengan anak keturunan panjenengan semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ini agak emosional saat ini. Emosionalnya bukan apa Bu. Tadi saya sempat bisiki kepada Bu Wiwi. Siang tadi kami ada kajian kelompok. Jadi saya itu tiap bulannya ada punya pengajian kelompok. Cuma sekitar 7 orang. Qadarullah yang dibahas itu tentang seorang muslim yang derajatnya mukmin. Beda ya Bu, muslim dan mukmin. Muslim itu agamanya Islam, tapi belum tentu imannya benar-benar Islam. Jadi tadi penyampaiannya tentang derajat mukmin yang nantinya Allah akan beri kebahagiaan, memberikan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah itu karena 3 hal. Yang pertama iman. Setelah iman itu hijrah. Setelah hijrah itu jihad. 3 hal ini apabila dilakukan oleh seorang mukmin, maka Allah akan memberikan dia derajat yang tinggi, memberikan dia kemenangan yang besar, yaitu masuk surga. Kemudian ditambah lagi mendapatkan rahmat dari Allah, ditambah ridho dari Allah, ditambah masuk surga. Kajian tadi, lagi-lagi sebelum kajian itu saya dari kemarin rada mumet. Ini ceritanya ya Bu. Mau ngasih kajian apa?
Bu Wiwi bilang, Bu Dida besok ada waktu nggak malam Ahad untuk isi pengajian? Saya, oh ya insya Allah ada. Tapi sejak diminta itu saya tuh bingung. Saya mau ngasih apa ya? Materinya apa ya? Pagi saya buka-buka buku, yang saya dapat itu Bu, materinya tentang kondisi akhir zaman. Tentang bagaimana Nabi itu mengkhawatirkan umatnya. Dan ternyata itu dibahas di kajian tadi. Maka saya di situ tersentuh banget. Ya Allah, betapa beratnya. Jadi kami diskusi tadi akhirnya tentang fenomena akhir zaman ini. Dan saya sebagai seorang yang sering menyampaikan, yang orang bilang kata kerennya dibilangnya da'iyah gitu ya, atau mubalighat gitu. Saya merasa tanggung jawab saya itu berat. Bagaimana saya bisa menyampaikan ilmu kepada orang yang mendengarkan? Kalau dalam Islam disebutnya mad'u. Nek kita biasanya bilangnya jamaah gitu, okay? Nek dalam kajian Islam sebutnya mad'u, orang yang belajar, yang mendengar. Nah, sementara begitu banyak saat ini, begitu banyak tersebar atau merajalelanya guru-guru palsu. Saya nangis Bu, merasa beban ini nggak mudah. Tapi alhamdulillah teman itu mengingatkan, tugas kita cuma menyampaikan. Hidayah itu hak sepenuhnya Allah yang ngasih. Maka ibu-ibu saya dulu di hadapan jenengan ini saya benar-benar mendoakan. Panjenengan termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ketika hidayah itu sudah datang ibu, kita level akan lagi. Kita naik tingkatannya jadi apa Bu? Taufik. Jadi beda antara taufik dan hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk kebaikan yang Allah beri pada kita. Taufik adalah petunjuk kebaikan yang diikuti dengan perbuatan. Jadi bedanya di situ kenapa orang biasanya bilang billahi taufik wal hidayah, gitu ya. Itu kebalik urutannya, harusnya hidayah dulu baru taufik. Ya. Jadi taufik itu kita dapat hidayah itu langsung kita kerjain. Jenengan dapat undangan pengajian itu hidayah. Ya. Saringin harjo belum tentu dapat semua. Ya, kalaupun ada HP terlihat itu sudah dipasang story, belum tentu lihat. Ketemu di warung belum tentu dengar. Maka ketika jenengan melihat undangan itu, kemudian jenengan lihat itu hidayah. Jenengan lihat, jenengan duduk di sini untuk ngaji, itulah taufik. Ya. Maka saya benar-benar berharap kepada Allah, benar-benar berdoa kepada Allah, semoga ketika jenengan sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, jenengan betul-betul mengamalkan ilmu yang jenengan dapatkan. Itu kenapa saya pengen ketika pengajian kita ini nggak ada acara sambil makan, gitu kan? Mohon dimaklumi ibu, pokoknya kalau sudah dengan Ustaz dan Ida, iso tahan nggak makan sih, oke? Pokoknya mas ono yang aduh mana nih, piye, mas sabar. Iki perjuangan kita, jihad kita dalam menuntut ilmu. Ya, wong cuman paling apa nanti ada break juga loh, break sholat isya ya kan? Kalau break itu langsung cepet-cepet makan saya mau bisa. Atau kalau enggak disiasati sebelum Ustaz Dalida datang teh sama snacknya udah dibagiin. Begitu Ustaz Dalida datang berhenti aktivitas nyeneknya. Nanti kita sholat, itu sambil nunggu sholat itu kan berhenti ngajinya. Itu makan monggo. Intinya pada
kita sedang tholabul ilmi, sedang belajar, gak ada aktivitas sambil ngemil, sambil makan. Gunanya apa? Dalam rangka menghormati ilmu yang sedang disampaikan. Bukan menghormati gurunya atau nidanya yang dihormati, bukan. Tapi ilmu yang disampaikan. Itu agar apa? Supaya dapat hidayah, lantas jadi taufik. Sampai di sini panjenengan insya Allah memahami ya, ngaji kalau Bu Nida ternyata kayak gitu. Karena saya punya harapan Pak terhadap jenengan. Tidak hanya sekadar mendapat hidayah, tapi juga bisa mendapat taufik. Begitu ya Ibu? Nah, saya lanjut. Jadi ini alasan kenapa saya rodo emosional itu karena itu. Ada punya harapan pada jenengan kalau bisa kita sama-sama ketemu di surga. Itu diawali dari sikap kita, adab kita ketika bermajelis. Walaupun yang ngisi cuma Allah, anak cilik, nidang, terlalu gitu ya. Wis lah, ora apa-apa. Kita tidak menghargai nidanya, tidak menghargai yang ngomongnya. Ning kita menghargai ilmu yang disampaikan. Apalagi yang disampaikan itu adalah ilmu yang benar. Menurut jenengan selama ini saya ada menyampaikan ilmu yang keliru, yang mengajar jenengan untuk berbuat sesuatu yang melanggar syariat Allah? Tidak toh? Nah, kalau sudah tidak ya udah hormati ilmunya itu tadi. Begitu nggih? Nah, ibu-ibu, saya minum lagi. Maaf nggih. Ini lagi batuk. Ilmu itu tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan, benar nggak? Saya itu menimbang-nimbang di rumah, kira-kira saya perlu nyampaikan hal ini apa enggak ya? Perlu apa enggak ya? Tapi akhirnya saya berpikir, saya sudah tahu ilmunya, maka ilmu itu tidak boleh saya sembunyikan. Hanya khawatir nanti kok orang-orangnya nggak kuat dengernya, mereka nggak bisa nerima, akhirnya nanti pengajiannya jadi sepi. Itu adalah seleksi alam. Maka hari ini saya hanya membawa buku kecil ini, ibu-ibu. Ini adalah buku yang saya punyai sejak tahun 2000. Buku ini sudah menemani saya dari tahun 2000. Alhamdulillah sejak memiliki buku ini, saya bisa menjaga diri untuk tidak terlena dengan teknologi yang ada. Jadi lebih bisa menjaga diri untuk tetap berada di atas jalan Allah. Maka saya ingin berbagi kepada panjenengan semua apa yang ada di dalam buku ini. Judulnya Bu adalah 25 ciri zaman edan. Judulnya rodo ono edannya barang Bu. Ini pancen saya ini memang sudah rodo edan iki zaman ya. Sudah. Jadi disampaikan bahwa akhir zaman ini kita sebenarnya sudah di akhir zaman. Akhir zaman itu diawali dari kelahiran Nabi Muhammad. Itu kita udah masuk akhir zaman. Ya. Maka malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang 25 ciri zaman edan. Karena ada 25 Bu, otomatis tidak bisa tersampaikan semuanya. Maka bisa jadi saya akan bertahap dalam menyampaikan. Gitu ya, gak apa-apa ya Bu, semangat ya Bu. Namanya belajar itu memang gak ada yang menyenangkan, karena balasannya adalah surga. Masuk surga itu tidak mudah dan tidak ramai. Masuk surga itu meskipun murah gak banyak peminatnya. Peminatnya paling sing koyo-koyo ngene iki. Asalnya wis ora ono kerjaan sih. Timbang ngantuk nang omah yo datang pengajian
tidak mudah untuk kita kumpulkan buat ngaji. Maka saya harapkan dari jenengan-jenengan yang sudah hadir ini, punya anak cucu di rumah, ilmunya jangan untuk jenengan aja, ya. Sekali lagi saya sampaikan, ilmu yang jenengan dapatkan, sampaikan ulang di rumah, ya. Kalau bisa jenengan itu jadi corongnya, kita radio berjalan gitu cerita. Nek biasanya radio berjalannya untuk ngomongin tetangga, saiki radio berjalannya untuk agama Allah. Kenapa angka itu? Ya, mari kita masuk kepada ciri yang pertama, ibu-ibu. Dalam hadis yang disampaikan oleh Amr bin Auf, maaf saya tak pakai kacamata, baca dulu Bu ya, supaya tambah cantik. Orang lain biar bisa kelihatan ya ini tambah cantik gitu maksudnya. Ya. Itu apa? Udah isya Bu. Saya baru pakai kacamata. Nggak jadi kita ya. Saya tetap pakai aja dulu ya. Bapak yang azan udah datang belum? Kita gas aja dulu Bu. Baik. Jadi ini ada 25 ciri-cirinya. Nanti saya akan kasih secara bertahap. Monggo jenengan sambil melihat. Kira-kira ciri-ciri ini sudah ada di Ringin Harjo apa belum? Kalau sudah ada di Ringin Harjo, mohon panjenengan semakin menguatkan dakwah jenengan sebagai pribadi. Ya, kita pribadi ini punya tugas mendakwahkan ilmu meskipun satu ayat. Ya, jadi monggo ibu-ibu yang akan saya sampaikan ini ya, jadikan sebagai ilmu, jadikan sebagai pengetahuan untuk melihat sekeliling kita. Kira-kira itu sudah ada apa belum? Kalau itu sudah ada, maka dia akan menjadi penjaga kita. Ya, benteng untuk kita mempertahankan diri dari keedanannya zaman saat ini. Sehingga kita tidak akan termasuk di dalam orang-orang yang edan. Nah, bapaknya udah datang, maka kita akhiri dulu ya ibu-ibu. Masya Allah ya, baru pembukaan. Udah nggak apa-apa. Insya Allah itu kita dulu dari tadi tuh udah dapat ilmunya ya. Itu saja dulu ibu-ibu. Mari sama-sama melaksanakan sholat isya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.